Salve. Perkenalkan, nama saya Reno Liberatus Nikom. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, SD Negeri 38, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Iya, karena kabar kalian hari ini baik dan puji Tuhan, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kita semua ambil sikap yang baik, kita tutup mata lalu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan belajar. Kami minta penyertaan Tuhan dalam proses pelajaran kami supaya berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, kamu ingin cek kehadiran kita dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya, karena semua hadir pada hari ini, kami sangat senang. Kita sebagai warga negara yang baik dan kita mencintai tanah air kita, kalau aja kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu 17 Agustus. Kita menyanyi 1, 2, 3. 17 Agustus tahun yang kelima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusantara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih diganggu badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan dulu. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Allah memberiku peluang. Kali ini kita akan belajar tentang bekerja sama dengan teman. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak, pertanyaan yang pertama, apa itu amal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Amal itu berbuat kasih kepada sesama. Contohnya seperti apa? Ya, bagus, menolong orang lain. Yang kedua, apakah kalian pernah membantu orang lain? Pernah. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah menolong orang lain? Anak-anak, semua perhatikan di layar monitor yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan manfaat berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan melalui rencana dekorasi kotak amal secara kreatif dalam kelompok. Dan nanti anak-anak, pada akhir pembelajaran kita, kalian diharapkan mampu memahami konsep amal sebagai bentuk berbagi dengan sesama serta menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam merencanakan dan mendekorasi kotak amal secara kreatif dalam kelompok. Anak-anak, semua perhatikan materi kita hari ini. Dalam gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia adalah saudara dan saudari dalam Kristus. Bekerja sama dengan teman dan orang lain merupakan wujud nyata dari cinta kasih yang diajarkan Yesus. Setiap individu dipanggil untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, baik dalam keluarga, sekolah, gereja maupun masyarakat yang lebih luas. Ini berarti
Kita siap untuk menenangkan orang lain, mengesampingkan ego, dan bersedia untuk melakukan apa yang terbaik untuk orang. Anak-anak, sebelum kita masuk kegiatan ini, kita boleh ngajak kita semua sekali lagi berdiri dan kita menyanyi lagu dengan tema yang berjudul kerjasama. Dengan judulnya kita kerja sama-sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum menonton video, apa yang kalian ketahui tentang kotak amal? Kotak sumbangan. Menurut kalian, berbagi dengan orang lain itu penting? Penting. Apa yang kalian lakukan ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan? Membantu. Nah, anak-anak, kita akan menonton video ya. Semua perhatikan video. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pertemuan kita kedua. Hari ini kita akan belajar tentang materi bekerja sama dengan teman. Hari ini kita akan belajar amal dan kerjasama. Amal adalah wujud kasih kepada sesama. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ketika kita memberi dengan tulus, adalah berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Anak-anak perhatikan, di situ ada bacaan kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama-sama ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Anak-anak, di sini penjelasannya sederhana. 1. Yesus mengajarkan kita untuk membantu orang lain. 2. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga berbuat baik kepada Yesus. 3. Setiap tindakan kasih kita, sekecil apapun, sangat berarti. Ayo anak-anak, kita bekerja sama dalam melakukan amal. Kita juga mari bekerja sama. Dan hari ini, kita semua akan membuat pembuatan kotak amal. Anak-anak, kita akan membuat kotak amal bersama dengan teman-teman. Kita mengumpulkan sumbangan untuk yang membutuhkan. Kita bekerja, belajar bersama sambil berbuat baik. Anak-anak, tujuan kita membuat proyek hari ini yaitu yang pertama, kita memahami pentingnya amal dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita melatih kerjasama dalam kelompok. Ketiga, kita mengembangkan kreativitas dalam membuat kotak amal. Yang keempat, kita menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Anak-anak, adapun ada langkah-langkah proyek yang akan kita kerjakan hari ini ya. 1, kita merencanakan desain kotak amal kita. Kedua, kita mengumpulkan bahan-bahan. Ketiga, kita membuat dan menghias kotak amal. Dan yang keempat, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Anak-anak, hari ini mari kita belajar, kita berbagi, dan kita bekerja sama untuk membuat dunia menjadi. Nah, bagaimana perasaan kalian melihat gambar-gambar
dengan menonton video tadi? Senang. Nah, apa yang diperbuat oleh orang-orang seperti yang dilakukan dalam video tersebut? Menolak orang lain. Apalagi yang tadi lihat gambar-gambar? Berbagi. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan nanti setelah menonton video ini? Menolak orang lain. Anak-anak, video tadi mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan bekerja sama. Kita juga belajar bahwa berbagi dengan orang lain membuat kita merasa bahagia dan dapat membantu banyak orang. Kemudian, penjelasan daripada ayat yang tadi ada dalam gambar video itu berhubungan erat dengan kerjasama anak-anak. Bayangkan, kalau kita semua punya beberapa tugas di sekolah atau di rumah, kalau kita bekerja sama dan saling membantu, seperti hamba-hamba yang menggunakan uang mereka dengan baik, kita bisa mencapai lebih banyak dan membuat semuanya lebih menyenangkan. Misalnya, jika kita bekerja sama dalam kelompok untuk membuat kotak amal, masing-masing orang bisa membantu dengan cara berbeda. Ada yang bisa mendekorasi kotak, ada yang bisa menulis daftar barang yang diperlukan, dan ada yang bisa mengumpulkan barang-barang. Anak-anak, dengan bekerja sama, kita bisa mencapai tujuan lebih cepat dan lebih baik. Nah, sekarang kita akan merencanakan proyek dengan cara kita berdiskusi kelompok. Nah, yang pertama kita menyusun rencana dekorasi, yang kedua kita menentukan jenis sumbangan, dan ketiga kita menyusun daftar bahan dan pembagian tugas. Pak Guru akan bagikan dalam kelompok, 3 buah kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak Guru akan membagikan LKPD. Pak Guru akan bagi LKPD ya. LKPD nanti isi ya. Oke, semua perhatikan sebelum mengerjakan LKPD. Semua perhatikan. Nah, di hadapan kalian sudah nanti yang pertama kalian susun daftar bahan yang digunakan dalam pembuatan dan penyelesaian kotak amal. Yang kedua, kalian pilih tema dari 3 tema yang disediakan. Kerjasama dalam keberagaman, kerjasama dalam lingkungan, kerjasama dalam kegiatan sosial. Dan yang ketiga, jenis sumbangan dan kotak digunakan untuk apa. Oke, di depan kalian sudah ada kotak-kotak ya, sudah ada kotak amal. Kalian diminta untuk melaksanakan proyek ini dengan mendesain kotak amal. Ayo, kita kerjakan dari sekarang. Oke, kapan ya? Nanti di bagian ini kan? Kapan ya? Kapan? Baik bikin ya. Gunting ayo, bantu ayo. Teman aku bantu cepat Lem, ayo aku bantu. Ayo aku bantu. Ayo aku bantu bikin kotak amal ayo. Bikin yang rapi. Ayo kepala dulu, kapan? Kapan akan dulu? Kapan dulu? Kita kapan nekel dulu? Coba bikin yang rapi. Bikin yang rapi. Nekel sudah itu. Nekel saja, nekel. Nekel ayo. Satu orang foto. Buka bagaimana nih? Boleh buka? Jangan kalian mama. Jangan dipakai di Ke sini.
Sekarang ini. Bikin gini dulu. Sabar, bikin pelan-pelan, yang rapi kan. Kasih rapi-rapi, baru nanti ini ya. Nanti kalau sudah jadi nanti potong di tengah sih. Coba. Bikin gini. Sudah. Iya. Buka lem, satu orang buka lem panjang. Gunting. Satu orang tempel. Ayo tempel. Buka lagi. Emang gitu kan? Tapi segini. Kita tempel. Tulis ini, jenis sumbangan, tema, potong. Jenis sumbangan. Potong pelan-pelan. Jangan potong, jangan ini. Sudah mau jadi. Pelan ya, pelan ya. Pelan ya. Sudah. Pak Guru bantu. Jangan lupa ini tempel nanti di sini ya. Ada lem itu, lem kertas tadi. Jangan lupa ya. Sekarang potong baik-baik ya. Dan sekarang itu tulis apa itu? Tulis dia punya jenis sumbangan. Kotaknya digunakan untuk apa ya? Iya. Tulis di sini, mau taruh di sini, tempel di sini. Sabar. Tema jenis sumbangan digunakan untuk apa? Tulis. Harus perbaiki gunting apa? Sudah, pakai lem. Iya cepat, mari Pak Guru ini dulu. Tulis sudah. Tulis cepat. Tulis sudah cepat, baru mau presentasi ayo. Jangan lama. Guru kayak gini. Iya. Dia tapi Sudah? Sudah? Mana sudah tulis? Ada di belakang. Oke, sudah? Oke, siap presentasi ya. Oke, sekarang semua kembali ke tempat duduk. Semua kembali ke tempat duduk. Sudah? Oke, kita mau presentasi. Pak Guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini, suara besar, ayo. Teman-teman, ini hasil kelompok kami. Kami membuat kotak amal yang bertema kamar untuk korban kebakaran. Jadi utamanya uang. Semoga bermanfaat dan tidak semua. Oke, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Ayo silakan maju. Silakan maju. Ayo dengan kelompok 2 dan teman-teman silakan.
kerja lagi, proyek kita sudah ini. Nah, semua perhatikan di layar monitor. Nah, kita lihat refleksi kita. Nah, selama proses pembuatan kotak amal ini, pasti kalian merasa senang karena bisa bekerja sama dengan teman-teman dan merasa puas melihat hasil kerja. Anak-anak, meskipun ada beberapa kesulitan seperti menentukan tema dekorasi dan membagi tugas, hal tersebut membuat kita lebih baik tentang komunikasi dan kerjasama. Nah, dari pengalaman ini kita belajar tentang pentingnya kolaborasi, tanggung jawab dan kreativitas dalam mencapai tujuan bersama yang tentunya akan bermanfaat untuk berbagai tantangan di masa depan. Oke, baik anak-anak. Nah, kita melihat kesimpulan rangkuman. Nah, setelah menyelesaikan proyek desain kotak amal melalui proses rencana dan desain, anak-anak tidak hanya belajar tentang kerjasama dan komunikasi, tetapi juga nilai-nilai moderasi beragama. Anak-anak diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama dalam keberagaman, dan berbagi dengan sesama tanpa memandang latar belakang. Pengalaman ini menanamkan pemahaman bahwa dalam perbedaan kita dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, ide-ide kreatif digunakan, serta diskusi dalam menentukan keputusan, mencerminkan pentingnya menghargai pendapat orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama. Anak-anak, nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kamu akan bagi asesmen sumatif. Nah, kamu akan bagikan asesmen dan kalian mengerjakan dan kalian kumpulkan. Ayo kerjakan asesmennya. Ya. Iya. Terima kasih. Iya, bisa sudah. Ayo kerjakan ya asesmen sumatifnya. Ayo, kalau sudah selesai, ayo kumpul. Mari. Oke. Oke, baik. Mari sama. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kalian kumpul. Ayo sudah. Kalau sudah selesai dikumpul, jangan pegang tas. Pegang tas mau kemana? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ayo, kalau sudah kerjakan sumatifnya, silakan duduk. Anak-anak, sudah kerja sumatifnya? Sudah. Oke, Pak Guru ingin dari anak-anak ada yang mau memberikan kesan-kesan pelajaran kita pada hari ini. Oke, yang sudah ditunjuk. Siapa yang bisa memberikan kesan-kesan pelajaran hari ini? Saya mewakili teman-teman. Saya bisa membuat kotak amal dengan teman-teman. Saya senang mengajari kita untuk Oke, baik.
baik. Semua beri tepuk salut dulu, tepuk salut. Jumpa. Salut. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita dengan doa, Pak Guru mengajak kita berdiri bangkit untuk kita menyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. 1, 2, 3. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan duduk. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa. Nah, kita semua kembali lagi mengambil sikap yang baik. Kita lipat tangan, lalu kita mau berdoa. Ayo Sarah, sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah belajar dengan baik. Terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar tentang materi bekerja sama dengan teman melalui proyek pembuatan kotak amal. Tuhan Yesus berkatilah kami sehingga melalui pelajaran ini kami semakin sadar dan bisa terdorong dalam hati kami untuk selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya keluarga kami, sanak saudara kami, melainkan semua orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.